Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya alhamdulillah, ikhwatillah rahimakumullah. Insyaallah kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran An-Nahwu Al-Wadih. Ya, An-Nahwu Al-Wadih. Ya, ini judulnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya an-nahwu yang jelas. Al-wadih itu jelas. Kemudian pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal beberapa istilah. Kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab itu disebut jumlah mufidah atau kalam. Ya, al-kalam atau al-jumlah itu maksudnya adalah kalimat sempurna. Ya. Ya, bagaimana di kaidah yang pertama. Kemudian tarkib ini susunan kata. Ya, susunan kata. Ya, kata yang dirangkaikan dengan kata yang lain itu istilahnya tarkib. Ya, susunan kata. Kemudian kita juga sudah mengenal ya, ini syarat dari jumlah mufidah, ini minimal terdiri dari 2 kata. Ya, baik dua-duanya nampak ataupun ada yang tersembunyi. Ya. Misalnya, terkadang kita mengucapkan hanya 1 kata, padahal maksudnya adalah kalimat lengkap. Ya. Yang itu berarti ada struktur yang tersembunyi, apalagi ketika kita di dalam cakap-cakap. Ya, seringkali kita tidak menyebutkan kalimat secara lengkap karena kita mengasumsikan orang yang mendengarkannya itu sudah paham dengan apa yang kita maksud. Ya, kan tetapi di dalam ilmu nahwu ya hal seperti ini pun menjadi perhatian. Ya. Misalnya apa yang tidak diungkapkan, ya itu pun diperhatikan dari segi nahwunya sehingga kalimatnya menjadi jelas. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah mengenal pembagian kelompok kata. Ya, di kaidah yang ketiga, al-kalimatu salasatu anwa'in, ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, ini penting untuk kita mengidentifikasi kata tersebut. Nah, kata tersebut apakah itu termasuk bagian dari isim ataukah bagian dari fi'il ataukah termasuk bagian dari harf. Ini perlu kita identifikasi. Kemudian isim ya. Isim itu artinya kata benda. Ya, nanti ada memiliki karakteristiknya. Ya, yang disebutkan di dalam Nahwul Al-Wadih ya, yang pertama adalah kullu lafdhin yusamma bihi insan, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan nama dari sesuatu, ya termasuk al-insan atau insan ya manusia, nama manusia atau nama hewan, atau nabat nama tumbuhan, atau jamad atau nama benda-benda, wa ayu sayyin akhar, dan nama benda-benda lainnya ya yang berkaitan dengan benda. Kemudian kita juga sudah mengenal salah satu tanda dari isim adalah adanya alif lam ya. Kemudian tanda lainnya adanya tanwin. Ya, adanya tanwin sebagaimana di contoh yang sudah kita lihat ya. Kalimat-kalimat yang diawali dengan alif lam itu berarti bagian dari isim. Ya, kata-kata yang memiliki alif lam berarti itu isim. Kemudian yang ada tanwinnya ya domatain atau fatatain seperti ini itu berarti isim. Ya, itu yang sudah kita kenal. Jadi kita mengenalnya secara bertahap. Kemudian fi'il ya kata kerja. Kata kerja ya berarti itu terkait dengan waktu, ya waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Apakah itu lampau, sekarang atau akan dikerjakan. Ya.
Kemudian fiil ini hanya ada 3 bentuknya. Ya, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Ya, itu yang sudah kita pelajari pada bab ketiga. Yang madhi artinya telah dikerjakan, ya ini arti asalnya ya. Berarti pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau bentuknya lampau. Kemudian fiil mudhari itu sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, dan ada juga yang bentuknya perintah. Nah, bagi yang belum menguasai fiil, ini disarankan menguasai secara bertahap. Ya, mulai menguasai dulu fiil madhi. Ya, karena fiil atau kata kerja itu selalu terkait dengan 2 hal. Yang pertama waktunya, ya kalau madhi berarti telah lalu. Kemudian yang kedua pelakunya. Ya, pelakunya. Nanti ada istilahnya dhamir, ya. Untuk fiil madhi ini selalu diikuti oleh dhamir muttasil. Ya, kecuali untuk yang ia, huwa dan dia. Ya. Huwa tidak ada tanda atau tidak ada dhamir muttasilnya. Tapi yang lainnya itu memiliki dhamir muttasil masing-masing. Misalnya ana dengan tu. Nahnu dengan na. Jadi kalau kita katakan saya telah membaca, ana qara'tu. Ya, tidak boleh dikatakan ana qara'a. Anak saya qara'a telah membaca. Nah, di situ harus dimatikan huruf terakhirnya, kemudian ditambahkan dengan tu. Ana qara'tu. Kalau nahnu, kami nahnu qara'na. Nah, ini dipelajari secara bertahap ya, sampai kita menghafal dhamir-dhamirnya dan juga perubahan pada fi'il madhinya. Nah, baru setelah itu kita bisa melangkah pada mempelajari fi'il mudhari. Ya. Ya, baru setelah itu kita bisa melangkah pada mempelajari fi'il amr. Jadi itu urutan belajarnya. Kita bisa hafalkan satu persatu ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini contoh-contohnya sudah kita pelajari ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan terakhir pekan kemarin kita membahas mengenai al-fa'il, atau pekan kemarin libur ya karena suaranya masih serak. Al-fa'il yang dimaksud adalah pelaku ya. Itu di dalam susunan jumlah itu pasti hanya ada 2 bentuk, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah yang diawali dengan isim disebut jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah. Nah, fa'il ini termasuk bagian umdah atau inti pokok kalimat ya di dalam jumlah fi'liyah. Jadi setelah ada fi'il itu ada fa'ilnya, baik itu tersembunyi ataupun nampak. Ya. Ya, seperti ini fa'ilnya nampak. Dan fa'il ini selalu marfu. Ya, jadi kita bisa hafalkan nanti kaidahnya fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Ya. Kalau fi'il madhi, ya, fi'il madhi fi'lun madhin. Ya, fi'lun madhin. Kalau fa'il atau fa'ilun marfu'un. Ya, kalau kita singkat fi'il madhi, fa'il marfu. Ya. Ini istilah yang sedikit-sedikit kita gunakan nanti supaya kita bisa memahami i'rabnya dan tanda i'rabnya. Nah, yang akan sekarang kita pelajari adalah al-maf'ulu bih ya, atau maf'ulun bih. Ya, kita ingatkan kembali yang ada alif lamnya berarti maknanya ma'rifat, ya telah khusus. Ya, jadi kalau kita terjemahkan maf'ul bih tersebut. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, ini dibacanya dengan tanwin. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya, di sini disebutnya
definisinya ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Ya, yaitu isim yang mansub, ya, yang terjadi atasnya ya perbuatan si pelaku. Jadi yang dimaksud adalah sasaran dari perbuatan pelaku tersebut. Ya, kalau kita katakan saya telah membaca apa? Saya membaca Al-Quran, maka Al-Quran itulah maf'ul bihnya. Saya telah menulis apa? Menulis surat. Surat itulah yang menjadi maf'ul bihnya. Kemudian mansub, ya. Dan sudah kita kenalkan mansub tanda asalnya itu dengan fathah. Ya, jadi pada asalnya setiap isim itu marfu, tapi kalau dalam posisi objek ya, atau maf'ulun bih maka menjadi mansub. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, ini sudah diharokati ya. Ini sudah diharokati. Coba yang ini meskipun ini juga sudah diharokati. Ya, kalau buku aslinya ini tidak ada harokatnya ya. Jadi kita berlatih, tapi karena ini tadinya digunakan untuk pemula, ya ini untuk pemula, jadi diberikan syakal untuk memudahkan. Ya, silahkan kita baca bergantian karena sudah ada syakalnya, jadi kita gunakan yang ini saja. Ya, silahkan Al-Hidayat dibaca dan terjemahkan. Dibaca, kemudian baca terjemahnya. Nomor 1. Iya. Bisa dibacakan? Siapa? Al-Hidayat atau Mus'ab? Baca duluan. Padahal nomor 1. Baik, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaddat tilmizu habla. Ya. Tuatil bintu sauba. Ya, cukup. Sama artinya tadi. Syadda artinya? Murid itu telah mengikat tali. Ya. Ya, kalau kita artikan satu persatu, syadda ini fi'il madhi, ya, berarti telah mengikat. At-tilmizu murid. Al-habla tali. Ya, perhatikan susunan kalimatnya ini dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak dikenal struktur predikat duluan, tapi selalu subjek. Maka diterjemahkannya subjeknya dulu, ya, atau fa'ilnya dulu. Murid itu telah mengikat tali. Ya, kemudian i'rabnya ini sambil kita kenalkan ya dengan bahasa Indonesia yang sederhana saja ya. Fi'il madhi, syadda fi'il madhi, at-tilmizu fa'il marfu, al-habla maf'ulun bih mansub. Bisa? Ya, nanti sambil dibaca sambil di i'rabnya. Jadi tidak perlu terjemahnya nanti bisa dilihat, tapi di i'rab saja. I'rab dengan sederhana seperti itu. Baik, Ustaz. Ya, nomor 2 coba Mus'ab. Dengan i'rab seperti itu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawati fi'il madi, al bintu fa'il menjadi marfu, asauba menjadi maf'ul bi mansub. Ya. Sekarang nomor 3 Al-Hidayat gimana? Ada bisa suaranya? Ya, suaranya di-on-kan. Dicoba. Kalau tidak, Hasanah bisa? Sudah baru masuk ya? Ya, kita bisa baca dengan i'rab tadi. Nomor 4, nomor 3.
Nomor 3 dan nomor 4. Ya. Nah, Ustaz. Akala dabuhu Adibu. kharuf. Dibuhul harufa. Ya. Kharuf. Nah, Ustaz. Akala ini i'rabnya tadi apa? Akala fi'lun madin mabniun ala Ya. Yang sederhana dulu. Jadi cukup disebutkan fi'il madi. Ya, untuk tandanya nanti selanjutnya. Adibu. adibuhu fa'il. Ya, fa'il marfu. Cukup disebutkan fa'il marfu. Fa'il marfu. Ya. Nah, Ustaz. Al-kharufa maf'ul bi. Ya, maf'ul bi mansub. Ya, jadi cukup disebutkan seperti itu ya. Yang nomor 4, yarbahu sabiqu jaizatan. Ya. Yarbahu fi'lun mudhari'. Ya. Dhamma, alamat dhamma. Sabiqun fa'il, jaizatan maf'ul bi. Ya. Yarbahu ini fi'il mudhari. As-sabiqu fa'ilun marfu'un. Jaizatan maf'ulun bi mansubun. Ya, jadi kita hafalkannya seperti itu dulu. Ya, kita lanjutkan ke yang nomor 5. Ya, Bang, jazakallahu khairan. Yasidu ata'labu dajajatan. Yasidu, ya ini dari soda yasidu. Yasidu fi'il mudhari. Ata'labu fa'il marfu. Dajajatan maf'ulun bih mansub. Ya, yabi'u fi'il mudhari. Al-qassabu ya, fa'il marfu. Al-lahma maf'ulun bih mansub. Ya, jadi itu yang dipelajari di ilmu nahwu, kita sedikit-sedikit mengi'rab, dan untuk sementara kita menggunakan i'rab sederhana yang sudah kita pelajari di sini. Ya. Untuk terjemahnya ini bisa diusahakan untuk punya kamus, baik itu kamusnya offline ataupun bisa mencari secara online. Ya. Misalnya kita cari syadda artinya apa, at-tilmi itu artinya apa, al-habla artinya apa. Ya, dan tadi dengan mempelajari kaidah nahwunya kita bisa menerjemahkan dengan benar. Ya, jadi tidak diterjemahkan satu persatu. Syadda benar mengikat. Ya, tilmi itu murid. Nanti dalam bahasa Indonesia bayangannya berbeda. Ya, mengikat murid tali. Kan nggak kena di dalam istilah bahasa Indonesia struktur seperti itu. Yang tidak jelas jadinya. Nanti bisa salah di dalam memahami. Yaitu bedanya gaya bahasa kita dengan bahasa Arab. Ya, sekarang kita lanjut. Tadi sudah disebutkan ya. Kita lanjut poin-poinnya saja. Ya, ini sebetulnya sudah kita pelajari. Namun di Nahwul Al-Wadih ya ditegaskan kembali pada bab 6 itu kita mempelajari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, jadi nanti bisa kita katakan ya di sini definisinya al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Jadi mubtada adalah isim yang marfu. Ya, isim marfu pada awal jumlah. Ya, tadi marfu ada tanda-tandanya. Ya, ada tanda-tandanya secara khusus. Kalau hari Sabtu ya ada pelajaran nahwu sederhana, di sana nanti mempelajari tanda-tanda secara khusus. Ya. Kalau di buku Nahwul Wadih ini tidak dipelajari secara khusus. Ya, tidak dipelajari secara khusus.
Jadi nanti hanya akan disampaikan oleh gurunya saja, ya, secara singkat, ya, ketika bertemu dengan ya, pembahasan tersebut, ya, tidak dibahas secara khusus. Al-khobaru, nah ini juga al-khobaru, ya, ditegaskan kembali, khobar itu yang aslinya adalah isim marfu. Jadi khobar itu pada asalnya harus isim marfu. Ya, yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan, yang membentuk kalimat sempurna, ya, bersama dengan mubtada. Jadi khobar ini yang menjelaskan mubtada, ya, dan harus dalam bentuk isim marfu. Ini pada asalnya, ya. Nanti ada penyesuaiannya, dan di buku Nahwul Wadhi itu dipelajarinya di buku ketiga. Ya, jadi ini paling dasarnya dulu, kita pahami paling dasarnya dulu. Ya, kita lihat contohnya. Ya, kita ingatkan kembali yang ada alif lam, ya, bedanya dengan ada tanwin. Kalau ada alif lam ini disebutnya isim ma'rifah. Ya. Dan kita bisa terjemahkan dengan menambahkan kata itu atau kata tersebut. Ya, yang maknanya berarti bendanya itu sudah lebih spesifik. At-tufahatu berarti kita bisa terjemahkan apel itu atau apel tersebut. Ulwatun, ya, manis. Ini masih dalam bentuk nakiroh, ya, istilahnya nakiroh, maknanya masih umum. Ya, misalnya kita katakan al-baitu maknanya berarti rumah, tapi makna sebenarnya adalah rumah tersebut, yaitu rumah yang sudah dikenali sama-sama oleh pembicara. Beda dengan baitun. Ya, baitun ini masih bentuknya nakirah. Ya, berarti masih umum, rumah yang mana saja. Jadi kalau kita katakan ana fil baiti, ya, kita terjemahkannya saya di rumah tersebut. Ya, rumah yang mana? Itu rumah yang sudah sama-sama dipahami oleh pembicara. Tapi kalau kita katakan ana fi baitin, saya di rumah, itu tidak jelas, ya, tidak jelas. Di rumah yang mana? Belum diketahui secara jelas. Ya, sekarang kita baca saja, dan i'rabnya seperti tadi. At-tufahatu mubtada'un marfu'un. Ulwatun khobarun marfu'un. Ya, jadi ini mubtada dan khobar sama-sama marfu. Jadi kita katakan seperti itu. Ya, nomor 2, nomor 3. Ya, silakan Mus'an. Tonton. Baik Ustaz. As-suratu mubtada'un marfu'un jamilatun khobarun marfu'un. Ya. Nomor 2. Al-jaryu. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Suaranya. Al-jaryu mubtada'un marfu'un mufidun khobarun marfu'un. Ya. Nomor 4 dan nomor 5. Ya, siapa? Mau Hasanah atau Kak Hidayat? Boleh. Nomor 4 dan nomor 5. Ayo dicoba. Ya. Nomor 4. Ya. Al-qitaru sari'un. Al-qitaru mubtada'un marfu'un, sari'un khobarun marfu'un. Ya. Nomor 5. An-nadhofatu wajibatun. An-nadhofatu mubtada'un marfu'un, wajibatun khobarun marfu'un. Ya. Kemudian tadi pelajaran lainnya yang perlu jadi catatan, isim itu dibedakan menjadi isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya, isim nakirah itu ditandai dengan tanwin. Kecuali nama orang, ya, kecuali nama orang yang ada tanwinnya,
Kalau nama orang itu sudah termasuk ma'rifah. Ya. Jadi kalau ada tanwin itu berarti isim dan bentuknya masih nakirah kecuali nama orang. Ya. Kemudian kalau ada alif lam itu pasti isim dan bentuknya ma'rifah. Sudah dikenal, ya istilahnya sudah sama-sama dipahami oleh pendengar. Seperti makna istilah juga menggunakan alif lam. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada yang menggunakan tak marbutoh. Ya, maka isim juga dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya. Kalau tadi berdasarkan keumuman makna, ya, jadi berdasarkan keumuman makna itu dibedakan menjadi dua, ma'rifah dan nakirah. Ya. Kemudian kalau dilihat dari jenisnya, maka dilihat menjadi dua juga, mudzakkar dan muannats. Ya, kalau ada tak marbutoh, ini pasti termasuk muannats. Ya. Maka mubtadanya juga muannats, ya kecuali nama laki-laki ya yang menggunakan tak marbutoh. Itu dibedakan juga. Ya, meskipun yang memiliki tanda muannats, tapi kaidahnya nanti kaidah khobarnya, ya kaidah khobarnya tetap kalau mudzakkar tetap mudzakkar. Jadi kita perhatikan kalau muannats maka mukhobarnya juga menjadi muannats. Ya misalnya al ustadzu jamilun, ya mudzakkar ya, maka jamilun ya tidak ada tak marbutohnya. Misalnya al ustadzatu jamilatun, ya ada tak marbutohnya, jadi disesuaikan. At-talibu qaimun, at-talibu bisa kebayang tulisannya, at-talibu mahasiswa itu qaimun adalah orang yang berdiri, tapi kita terjemahkan biasanya dengan terjemahan subjek dan predikat, ya mubtada dan khobar ini seperti ini misalnya kita terjemahkan ya, at-tufahatu ya apel itu, hulwatun sesuatu yang manis, tapi kita terjemahkan dengan gaya bahasa kita ya, apel itu manis. Ini juga as-suratu ya gambar itu jamilatun sesuatu yang indah ya, jadi ini yang indah maknanya, ini isim, ini juga isim. Jadi kita terjemahkannya dengan gaya bahasa kita ya, gambar itu indah. Lalu bagaimana kalau misalnya tadi ya seolah-olah menggunakan fiil ya, misalnya tadi berdiri ya, at-talibu qaimun ya, at-talibu qaimun, mahasiswa itu qaimun adalah orang yang berdiri, itu makna asalnya. Makna asalnya seperti itu, at-talibu mahasiswa itu qaimun adalah orang yang berdiri, tapi kita terjemahkan secara efektif ya, cukup kita mengatakan mahasiswa itu berdiri ya. At-talibatu qaimatun ya, ada tak marbutohnya itu menunjukkan muannats ya, mahasiswa itu berdiri ya. Ya ini tadi sudah kita gunakan juga i'rabnya, jadi kita mengenal sedikit demi sedikit i'rabnya dan cara i'rabnya. Jadi di sini kita sebutkan posisinya ya, posisi katanya, kemudian hukum i'rabnya. Mubtadaun, jadi kita sudah mengenal 4. Fiil kita sebutkan jenisnya, fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amr. Jadi kita sebutkan jenisnya ya, tidak perlu kita sebutkan hukum i'rabnya ya, tidak perlu kita sebutkan hukum i'rabnya, itu nanti. Kemudian fa'il itu selalu marfu
maka kita katakan fa'il marfu. Kemudian maf'ulun bih itu selalu mansub, ya. Maka kita katakan maf'ulun bih mansub. Ya, kemudian kita tambahkan yang sekarang ini mubtada selalu marfu. Maka kita katakan mubtadaun marfuun. Mubtada marfu. Khobarun marfuun. Ya. Ini bisa kita latih terlebih dahulu. Ya, kita bisa latih terlebih dahulu dengan mengi'rab secara sederhana. Jadi ini bagian dari pelajaran kita di ilmu nahwu, ya, terutama dengan menggunakan nahwu al-wadih, ya, bukan hanya sekedar nanti bisa menerjemahkan, tapi pembahasan asalnya, pembahasan dasarnya adalah kita bisa mengi'rab setiap kalimat itu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan makna yang sesuai, ya, sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada Ustaz. Ya, sebelumnya sudah belajar tentang jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah dengan buku lain. Gimana sebelumnya? Alhamdulillah udah Ustaz. Nah, ya, jadi nggak ada masalah ini ya. Nah, Ustaz. Ya, tapi tetap kita akan pelajarinya secara bab per bab, ya, sesuai dengan apa yang ada di buku Nahwu Al-Wadih. Ya, sebetulnya Nahwu Al-Wadih yang ada di pasaran itu ada marhalah yang ibtidaiyah, yang kita gunakan ini sebetulnya marhalah ibtidaiyah. Ya, ada juga marhalah sanawiyah. Ya, itu marhalah sanawiyah, dan itu masing-masing dipecah menjadi 3 jilid. Ya, artinya 3 tahun ya belajarnya. Tapi mudah-mudahan kita bisa percepat, ya, belajarnya, karena kita tidak mengerjakan latihan-latihan. Jadi kalau mau mengerjakan latihan-latihan secara mandiri, itu silahkan, banyak latihan-latihannya. Kemudian Nahwu Al-Wadih, ya ini yang sudah ana layout, juga sudah disediakan kolom menjawab. Jadi sebetulnya bisa menjawab di bukunya, ya, bisa di print out kemudian ditulis di bukunya latihan-latihan. Kemudian juga ada tambahan-tambahannya, ya, seperti ini di buku aslinya tidak ada, tapi ana tambahkan sendiri, ya, untuk mempermudah belajar kita dengan menggunakan Nahwu Al-Wadih. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Dan yang mungkin karena hari ini hanya 3 orang, ya, jadi waktunya tidak terlalu banyak, karena kita usahakan, ya, kelas kita nanti interaktif, jadi masing-masing itu bisa mengikuti secara lisan, ya. Jadi mau untuk membaca, ya, ketika diminta, karena terkadang, ya, kemampuan di dalam berbahasa itu kan ada 4, ya, ada 4. Di antaranya adalah mengucapkan secara lisan, ya, mengucapkan secara lisan, maharatul kalam. Ya, bisa jadi orang itu pandai di dalam teori-teorinya, tapi kalau lisannya tidak terbiasa mengucapkannya, apalagi terbiasa dengan spontan, ya, maka akan kesulitan di dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, bahkan mungkin kalau tidak terbiasa untuk melafazkan, atau ketika membacakan itu membaca dengan keras, ya, tidak terbiasa membaca dengan keras, maka ketika membaca dengan keras, ya, itu juga kesulitan. Artinya intonasinya itu tidak pas, ya, karena berbeda membaca Al-Quran, ya, dengan cara membaca bahasa Arab biasa. Nanti akan ada perbedaan, ya.
Ada yang lancar membaca Al-Quran, tapi begitu membaca hadis, dia terbata-bata. Ya, kesulitan di mana berhentinya, ya kemudian intonasi naik turunnya, dan itu perlu dipelajari. Ya, Ana juga dulu sempat ada ya halakoh dengan teman-teman, ya, artinya belajar bareng ya dengan teman-teman, saling bergantian untuk membawakan materi. Ya, di antara teman-teman itu ada yang lulusan S1 PKI, ya, ada teman Ana juga tukang cilok, ya dia tidak lulus SD, tapi semangat belajar, jadi belajar bahasa Arab juga dengan Ana. Ya, ketika membaca hadis itu ternyata beda. Ya, justru yang tidak terbiasa belajar bahasa Arab tadi kelihatan kakunya ketika membaca hadis. Ya, kaku. Tapi karena yang tukang cilok itu belajar bahasa Arab, ya sudah cukup lama, secara tidak langsung ya ketika membaca hadis itu lancar, termasuk intonasinya bisa intonasi yang tepat. Ya, ini pentingnya kita berlatih dengan lisan. Ya, jadi banyak-banyak untuk kita membaca secara lantang. Ya, disarankan memang selain kita menghafal kosakata dengan terjemah Al-Quran, jadi efektifnya kita menghafal kosakata itu dengan menggunakan Al-Quran terjemah per kata. Ya, kita juga coba biasakan ya untuk membaca hadis-hadis secara lantang. Ya, secara lantang untuk membiasakan kita. Ya, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan kesempatan hari ini. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Pak.